Shalom. Syukur kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus yang boleh mengantarkan kita kembali pada malam hari ini. Untuk kita boleh kembali datang beribadah, menyembah kepada Tuhan. Mari kita mau undang Tuhan Yesus hadir di tempat kita masing-masing. Kita sembah Dia, kita puji Dia. Kita mau agungkan Tuhan, kita mau mulai ibadah kita. Kita angkat lagu pujian, Yesusku penyelamatku. Setiap hari
Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga. Puja dan syukur Tuhan Yesus kami aturkan ke hadapan hadirat-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur Bapa. Kami berterima kasih Tuhan Yesus untuk ya Bapa di surga kebaikan-Mu. Untuk Tuhan Yesus lawatan-Mu bagi kami Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Engkau Immanuel, Engkau penyelamat kami. Tiada pernah Tuhan kami merasakan kami seorang diri. Engkau selalu ada bersama kami, menuntun kami, memimpin jalan kehidupan kami. Sehingga ya Tuhan, sampai pada malam hari ini, Engkau kembali menghantarkan kami ya Tuhan, memberikan kepada kami kesempatan untuk boleh datang beribadah kepadamu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, inilah keberadaan kami. Kami menyadari Tuhan, kami penuh dengan kelemahan. Tapi Bapa, kami mau meletakkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Berkenan kiranya Tuhan, Engkau yang melayakkan, Engkau menyucikan segenap kehidupan kami. Sebab kami rindu ya Tuhan, saat kami boleh datang beribadah kepadamu. Kami merasakan lawatan-Mu. Kami merasakan jamahan-Mu, bahkan kami merasakan kehadiran-Mu di tempat kami, memberikan kepada kami sukacita, memberikan kepada kami kekuatan, memberikan kepada kami penghiburan yang berasal daripada-Mu. Kami memerlukan Engkau ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, biarlah kiranya Engkau yang memimpin ibadah kami dari awal sampai pada penghabisannya. Kuasa-Mu saja ya Tuhan yang boleh bekerja di sepanjang ibadah kami, sehingga di saat kami memuji dan memuliakan nama-Mu, meninggikan nama-Mu, pujian itu ya Tuhan boleh menggema ke tetangga kami, ke kiri, kanan, depan, belakang, bahkan sejauh kuasa kasih Tuhan boleh berkenan, sehingga daerah tempat tinggal kami boleh menerima kemenangan, boleh menerima ya Tuhan Yesus kuasa lawatan-Mu. Demikian juga dengan seisi rumah kami yang mendengar akan kami beribadah kepadamu. Mereka juga boleh diubahkan, mereka boleh Tuhan Yesus dilembutkan hatinya, sehingga mereka merasakan kehadiran-Mu. Mereka boleh merasakan ya Tuhan jamahan daripada Engkau. Bapa di surga, setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani, kami juga meletakkan seluruh kehidupan mereka ke dalam tangan-Mu. Biarlah ya Tuhan, Engkau mengurapi seluruh kehidupan mereka, sehingga Tuhan di saat mereka melayani akan Engkau, biarlah semuanya untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Berikan kepada kami seluruh sidang jemaat-Mu, hati yang mau memuji dan meninggikan nama-Mu. Bahkan ya Tuhan, walaupun kami berjauh-jauhan, tapi kami percaya di saat kami bersatu hati bersepakat untuk beribadah kepadamu, memuji dan memuliakan nama-Mu, kami boleh dipersatukan lewat setiap puji-pujian yang akan kami naikkan kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami buka ibadah kami hanya dengan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita percaya Tuhan Yesus sudah hadir di tengah-tengah kita, saudara. Ada haleluya. Haleluya. Kita percaya Tuhan Yesus adalah penyelamat kita. Dialah Raja, Dia
Dia adalah Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Apakah kita mau menerima kuasa darah Tuhan? Ada haleluya. Haleluya. Kita mau dibebaskan dari segala dosa. Kita mau melawan kuasa si iblis yang jahat. Mari kita terima kuasa Tuhan. Kita mau angkat lagu pujian. Ada kuasa dalam darahnya. Maukah kau terlepas dari dosa? Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Ingat keselamatanmu berharga, darah dombala berkuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah dombala. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Maukah kau bebas? Maukah kau bebas dari si jahat? Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Darah dombala berkuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah dombala. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Datanglah pada Yesus Tuhan, darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Darah tembus segala dosa, darah dombala berkuasa. Amin. Ada kuasa, ada kuasa dalam darahnya, darah dombala. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Maukah kau terlepas dari dosa? Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Keselamatanmu berharga, darah dombala berkuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah dombala. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Amin. Maukah kau terlepas jahat? Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Maukah kau hidup suci dan selamat? Darah dombala berkuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah dombala. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Mari kita datang pada Tuhan. Datanglah pada Yesus Tuhan, darahnya berkuasa. Amin. Haleluya. Darah tembus segala dosamu, darah dombala berkuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah dombala. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Ada kuasa, ada kuasa dalam darahnya, darah dombala. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Ada kuasa dalam darahnya, darah dombala. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Darah anak domba. Darah anak domba. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Sudah menerima kuasa darah Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Haleluya. Kalau sudah menerima kuasa darah Tuhan, kita sudah dibebaskan, kita sudah dilepaskan dari segala belenggu dosa, dan kita sudah menerima pemulihan yang berasal daripada Tuhan. Hidup baru boleh kita terima. Mari kita isi seluruh kehidupan kita dengan firman Tuhan. Kita mau penuhi seluruh kehidupan kita dengan kuasa perkataannya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari dengan sungguh-sungguh buka seluruh kehidupan kita. Buka bejana kehidupan kita, agar firman Tuhan yang akan ditaburkan pada malam hari ini kita terima dengan baik, untuk menuntun langkah kehidupan kita dengan seluruh kehidupan kita, agar kita boleh berkata kepada Tuhan, kami mau tetap cinta kepadamu Tuhan, kami mau tetap setia kepadamu. Kita lagu pujian ini.
janji kami kepadamu Bapa. Kami mau tetap cinta. Kami mau tetap setia mengikut akan Engkau seumur hidup kami. Walau apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, badai topan melanda kehidupan kami. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Biarlah ya Tuhan, Engkau yang mau meneguhkan, menguatkan iman percaya kami kepadamu. Sehingga Engkau boleh mendapati akan kehidupan kami, tetap setia sampai akhir kehidupan kami. Bapa, terima kasih untuk kuasa-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah kami. Kami, ya Tuhan, boleh menerima kemenangan. Kami boleh menerima sukacita. Bahkan kami boleh menerima ya Tuhan, keselamatan yang berasal daripada-Mu. Kami bersyukur dan mengucap syukur di atasnya. Kini ya Tuhan Yesus, di pertengahan ibadah kami membawa seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami rindu ya Tuhan Yesus, seluruh kehidupan kami boleh terisi penuh ya Tuhan dengan Injil kebenaran firman-Mu. Bapa, ajari kepada kami seluruh sidang jemaat-Mu. Kami mau ya Tuhan duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ajari kepada kami untuk mau menjadi seorang murid yang mau dengar-dengar anak setia firman-Mu. Baik firman itu yang menegur kepada kami, baik ya Tuhan yang memberi peringatan kepada kami. Biarlah kiranya kami menerima seluruh firman itu, agar kehidupan kami hari lepas hari boleh memiliki kehidupan yang senantiasa menyenangkan dan menyukakan hati-Mu saja. Bahkan ya Tuhan menjadi pribadi yang senantiasa mau ya Tuhan menjadi saksi, mau menjadi terang dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa, lingkupi seluruh kehidupan kami, agar ya Tuhan, kami boleh dengan sungguh-sungguh mendengar akan firman-Mu. Jangan biarkan si iblis ya Tuhan mengganggu akan kami, sehingga kami tidak, ya Tuhan Yesus, tertuju hanya kepada firman-Mu. Tapi biarlah ya Bapa, Engkau melingkupi seluruh ruangan yang akan kami pakai untuk mendengarkan firman-Mu, melingkupi seluruh kehidupan kami, sehingga firman itu kami terima dengan baik, dan kami mau lakukan dalam kehidupan kami. Hamba-Mu sebentar, Pendeta Susi, yang akan Engkau pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bapa, Engkau yang melingkupi seluruh kehidupannya. Biarlah ya Tuhan, Engkau menyembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu. Sehingga ya Tuhan, bukan dengan keberadaannya lagi yang nampak, tapi kuasa-Mu yang ada dalam kehidupannya. Itulah yang nampak, itulah yang berbicara, yang berkata-kata kepada kami seluruh sidang jemaat-Mu pada malam hari ini. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau yang boleh mengurapi lidah perkataannya, sehingga setiap firman yang keluar dari mulutnya itu mengandung kuasa yang dapat mengubahkan seluruh kehidupan kami. Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan pada malam hari ini. Kami buka kehidupan kami, jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita mendengar firman Tuhan, terambil dari Mazmur 121, ayat 1 sampai 8. Beginilah firman Tuhan. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pemazmur mencari pertolongan, dan dia melihat kepada gunung-gunung. Kita tidak tahu
pertolongan seperti apakah yang ia butuhkan. Namun kita tahu ia sadar bahwa pertolongan yang ia butuhkan tidak ada pada gunung-gunung, tetapi hanya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Gunung pada masa Perjanjian Lama memang sering dijadikan tempat persembunyian. Selain itu, di masa perang, tempat untuk mengintai dan mengetahui keadaan musuh. Tetapi seperti apapun tingginya gunung dan tampak seperti tidak tergoyahkan, namun pemazmur memiliki keyakinan bahwa pertolongan yang ia cari hanya datang dari Allah yang berada di tempat yang maha tinggi, di tempat yang jauh lebih tinggi dari sebuah gunung yang tinggi yang ada di dunia. Tuhan yang menjadikan langit dan bumi berkuasa atas alam semesta ini, berkuasa atas bumi dan segala isinya, berkuasa atas musim, berkuasa atas waktu, berkuasa atas segala makhluk yang bernafas, termasuk saudara dan saya. Dan bahkan Tuhan, penjaga Israel, Dia berkuasa atas kerajaan maut. Dia kalahkan iblis dan seluruh sekutu-sekutunya dengan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Pemazmur melukiskan seperti apa pertolongan yang ia dapatkan dari Tuhan. Betapa pemazmur itu mengandalkan Tuhan sebagai penolong satu-satunya dalam hidupnya. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Itu merupakan ungkapan bagaimana dalam perjalanan hidup sang pemazmur, meskipun ia merasa lelah, namun Tuhan akan menguatkan kakinya sehingga ia dapat terus berjalan maju. Pemazmur menyatakan bahwa Tuhanlah penjaganya yang menjaganya tanpa henti. Karena Tuhan tidak pernah tertidur, apalagi menjadi terlelap. Siang dan malam ia menjaga umatnya. Dia tidak pernah merasa lelah. Matahari tidak akan menyakiti di waktu siang dan bulan pada waktu malam. Karena Tuhan menjagai umatnya siang dan malam. Pemazmur juga menyatakan Tuhan menjaga dirinya dari segala kecelakaan dan Tuhan menjaga nyawanya. Iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Tuhan penjaga Israel, Gembala Agung yang maha baik, akan meluputkan umatnya dari segala tipu muslihat iblis, dari segala serangan kuasa kegelapan, menjaga dari segala kecelakaan dan maut. Kemanapun pemazmur pergi, dimanapun pemazmur itu berada, Tuhan sebagai penjaga menjadi naungan di sebelah tangan kanan pemazmur. Pemazmur percaya bahwa Tuhan penjaga Israel senantiasa berada bersama dengan dirinya. Di mana ia ada, di sana hadirat Tuhan yang Maha Kuasa juga ada beserta dengan dirinya. Itulah sebabnya pemazmur menyatakan Tuhan menjaga dirinya dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Apa yang dituliskan oleh pemazmur ini dalam nyanyian ziarah merupakan kesaksian imannya yang ia peroleh dari pengenalan dan pengalaman bersama dengan Tuhan. Semakin hari ia berpengalaman, semakin hari ia mengenal Tuhan, maka imannya akan semakin teguh, percayanya semakin kokoh, dan ia tahu setiap saat ada persoalan, setiap saat ada masalah, setiap saat ada beban yang menghimpit, ia tahu bahwa Tuhanlah penolong sejati. Sehingga ia bisa dapat pergi kepada Tuhan
berseru memohon pertolongan darinya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pengalaman pemazmur ini hendaklah juga menjadi pengalaman kita. Hendaklah kita mengalami semua yang dialami oleh pemazmur, karena ini adalah firman Allah. Firman Allah bukan hanya tergenapi dalam kehidupan sang pemazmur, tetapi juga digenapi dalam kehidupan kita semuanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan mencari pertolongan pada gunung-gunung yang tinggi, tetapi carilah pertolongan kepada Tuhan yang berada di tempat yang jauh lebih tinggi daripada segala gunung, yaitu Tuhan yang bertahta dalam kerajaan surga. Bukankah Tuhan Yesus mengajarkan di dalam doa kami seperti ini? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Apakah kehendak Tuhan itu? Dalam 2 Petrus 2 ayat 9 mengatakan, Tuhan menghendaki supaya jangan ada manusia yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat dan menjadi selamat. Kehendak Tuhan adalah agar semua manusia diampuni dosanya, sebab Ia datang bukan untuk menghapus dosa manusia seorang atau dua orang, tetapi Ia menghapus dosa dunia. Seperti yang ditulis di dalam Yohanes 1 ayat 29 mengatakan, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Bisakah Anda bayangkan jika kehendak Allah terjadi bagi seluruh manusia, bagi seluruh bahasa, kaum dan bangsa? Jika kehendak Allah terjadi di seluruh bumi, seperti terjadi dalam sorga, bumi akan berubah. Seluruh persoalan, seluruh masalah yang dihadapi semua umat manusia, semua bangsa, semua suku, kaum, dan bahasa, pasti akan bisa terselesaikan. Karena apa, saudara? Karena seluruh manusia, tiada terkecuali raja ataupun rakyat jelata, orang kaya atau orang papa, orang yang sakit, orang yang sehat, sesungguhnya semua manusia membutuhkan Tuhan Yesus. Semua manusia membutuhkan Tuhan sebagai penjaga, yaitu Tuhan pencipta alam semesta yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub, yang kita kenal dan kita sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, benar. Agar semua kehendak Tuhan terjadi di bumi, maka kita harus memberitakan jawaban bagi semua persoalan dunia, yaitu Yesus Kristus. Beritakanlah Yesus Kristus, sebab Dia akan kembali. Dia pasti kembali, dan ketika Ia kembali, Ia menjadi raja di atas segala raja. Jika bukan kita yang memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada dunia, bagaimana orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus dapat berbalik dan bertobat dan menjadi selamat? Bagaimanakah mereka yang masih terikat dalam dosa bisa terbebas dari ikatan dosa, dari ikatan kerajaan maut? Bagaimanakah orang-orang yang masih terbelenggu dalam segala kesusahan, kesulitan, sehingga mereka tidak mampu melihat kuasa Tuhan, menjadi selamat jika bukan kita yang menyatakan kuasa Tuhan itu nyata? Sama seperti kita percaya apa yang dialami oleh pemazmur bisa terjadi kepada kita, maka kesaksian kitalah yang akan menyatakan Yesus adalah jawaban bagi setiap manusia. Kita bermohon dalam doa kita, datanglah kerajaanmu.
kerajaan yang mana yang kita minta untuk datang? Tentu kerajaan surga, dari tempat yang maha tinggi, yang tak terjangkau oleh manusia. Dari sana datang kuasa yang sanggup menolong dan menyelamatkan umat manusia. Jika kuasa kerajaan Tuhan datang ke bumi, maka segala kuasa kegelapan akan ditaklukkan. Pandemi yang telah membuat seluruh dunia menjadi takut dan gentar, yang membuat banyak negara menjadi bangkrut dan hampir gagal. Banyak manusia menjadi putus asa. Itu dapat terselesaikan jika kuasa kerajaan surga turun dari tahta Allah memenuhi bumi ini. Kuasa kesembuhan ilahi, kuasa pembebasan, kuasa pemulihan. Kalau Tuhan hadirkan di bumi, tak ada tempat yang bisa luput menerima kuasanya. Dan itulah yang kita mohon kepada Tuhan. Lewat doa, kita minta, datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Kuasa kerajaan yang maha tinggi, yang maha besar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam 2 Tawarikh 7 ayat 4 dikatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Ada pemulihan jika umat Tuhan sungguh-sungguh datang mencari Tuhan. Ada pemulihan jika Mazmur 121 yang baru saja kita baca itu boleh tergenapi dalam hidup kita. Kuasa kerajaan surga bukan saja kita alami, tapi mengalir ke seluruh penjuru bumi. Kuasa ilahi datang dalam keluarga kita, memulihkan keluarga kita. Datang kepada tetangga kita yang kita doakan, memulihkan keadaan mereka. Datang menjadi kabar baik kepada seluruh orang yang belum mengenal Tuhan lewat doa kita. Datanglah Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Saudara, jika saudara mengalami persoalan beban berat, apapun persoalan yang saudara alami, percayalah, itu bukan terlalu besar bagi Tuhan, sehingga Ia tidak mampu untuk menolong saudara. Jangan lihat beratnya persoalan yang engkau hadapi. Jangan lihat kesusahan, kepedihan, penderitaan yang engkau alami. Jangan engkau menjadi khawatir di dalam permohonanmu karena engkau merasakan engkau sudah tidak sanggup lagi. Tetapi lihat kepada kuasanya. Kuasanya yang teramat besar dan tidak dapat tertandingi oleh kuasa apapun. Betapa mudahnya Tuhan menolong engkau. Dalam sakitmu, engkau meminta kesembuhan dari Tuhan. Jangan engkau lihat sakit itu. Sebab apa? Sebab bahkan di ujung maut sekalipun, di ujung ajal kita sekalipun, Ia sanggup untuk memulihkan dan menyembuhkan kita seturut dengan kehendak-Nya. Tuhan siap membebaskan engkau dari segala kecelakaan, dari segala tipu muslihat iblis. Tuhan sanggup untuk melindungi engkau siang dan malam. Saudara yang dikasihi, Alkitab berkata bahwa Tuhan sanggup untuk memberikan jauh lebih banyak daripada apa yang kita mampu doakan. Dari tempat-Nya yang maha tinggi, Tuhan sanggup mendengar suaramu, bahkan suara hatimu.
suara hati yang tidak sanggup engkau ucapkan karena kepedihan, ketakutan, kegentaran yang engkau alami. Dia yang berada di tempat yang sangat tinggi, yang tidak dapat dijangkau oleh kekuatan manusia, namun dia ada bersama dengan kita. Dia begitu dekat, dia tak akan meninggalkan kita. Di dalam doa, kita bisa sampai di kakinya, sampai di hadiratnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di dalam Mazmur 34 ayat 5-7 mengatakan, Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Haleluya. Jika kita mencari Tuhan, mengarahkan hati kita kepadanya, maka Tuhan akan memenuhi kita dengan sukacita yang membuat muka kita berseri-seri. Sukacita yang mendatangkan kegirangan. Itu adalah obat yang mujarab bagi segala sakit penyakit kita. Kegentaran kita, semangat yang patah, itu hanya akan menjadi beban, akan menambah penyakit kita. Tetapi manakala kita datang mencari Tuhan, memandang kepada wajahnya, memandang kepada kuasa-Nya yang teramat besar, kita datang kepada Tuhan yang berkuasa menciptakan alam semesta, mengadakan apa yang tidak ada dan meniadakan apa yang ada. Kita datang kepada Tuhan yang sanggup untuk mendengar dari tempat yang jauh segala isi hati kita yang tak terucapkan. Dia tidak jauh, walaupun dia ada di surga. Itulah sebabnya kita mengatakan Tuhan Allah kita adalah Allah yang maha hadir. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, masa pandemi ini merupakan masa yang sangat menakutkan dan menggentarkan buat kita semua, dan juga buat hati saya. Hari ini saya mendengar seorang tetangga saya meninggal karena COVID-19 tanpa gejala, tanpa tanda. Hari Kamis, tetangga-tetangga masih melihat dia. Hari Jumat dia tidak kelihatan. Hari Sabtu dia meninggal. Sebelumnya tetangga saya juga ada yang meninggal karena COVID-19. Sehingga saya merasa saudara, sengat maut lewat virus COVID-19 ini sudah semakin mendekat ke rumah saya. Setiap hari ada teman, ada sahabat, ada rekan hamba Tuhan, ada keluarga, ada orang-orang yang dikasihi oleh para sahabat meninggal karena COVID-19. Terus terang, ketika saya menonton video tentang bagaimana lelahnya orang-orang yang menguburkan korban-korban COVID-19, sampai begitu lelahnya sehingga mereka harus tidur di atas kuburan, saya menjadi sedih, menjadi kasihan. Demikian juga orang yang dengan sukarela membuat peti-peti mati. Tentu dia tidak berharap petinya itu bisa dipakai oleh orang.
tetapi dia mengerjakannya juga, membuat sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya. Orang-orang yang telah berkorban dengan sukarela untuk pandemi COVID-19, kita harus mendoakan mereka. Semua ini tuh, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, membuat hati menjadi takut dan gentar. Siapa yang dapat menolong kita? Seperti pemazmur melihat kepada gunung-gunung yang tinggi, kita juga melakukan persiapan-persiapan. Makan makanan yang bergizi, minum vitamin, buah-buahan, sayur, menyiapkan segala sesuatu seperti yang banyak disebarluaskan di sosial media. Mengikuti protap dari pemerintah. Tapi itu tetap bukanlah pertolongan yang teguh. Tetap tidak akan mampu menjaga nyawa kita. Tetap tidak akan sanggup untuk meluputkan kita dari kecelakaan. Sesungguhnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya masih mengalami sedikit trauma di dalam hati saya tentang masalah jantung saya. Semakin mendekat ke bulan September, saya akan kembali menjalani ablasi jantung. Pengerian, ketakutan itu semakin datang. Bahkan saya berkali-kali bertanya kepada ibu saya, kepada saudara saya, kepada sahabat saya, apakah sebaiknya ablasi saya ditunda. Tetapi Tuhan menyadarkan saya. Tuhan menuntun saya dengan firman-Nya. Tuhan mengajari saya tentang dirinya sendiri yang penuh kuasa, yang sanggup untuk mengadakan, memberikan jauh lebih banyak dan sempurna daripada apa yang mampu saya doakan. Itulah sebabnya doa saya menjadi berubah. Iman saya bertambah dan menjadi kuat. Dan ketenangan meliputi hati dan jiwa saya. Saya tidak lagi melihat masalah yang saya hadapi. Saya tidak lagi menjadi takut dengan keadaan COVID-19 ini. Karena saya melihat Tuhan penolong yang sejati ada menaungi saya di sebelah tangan kanan saya. Kuasanya yang begitu besar, jauh terlebih besar dari pandemi COVID-19, jauh terlebih besar dari penyakit yang saya alami. Dan ketenangan, kegirangan meliputi saya kembali. Untuk pertama kalinya saudara, ketika kemarin saya pergi untuk konsultasi dokter memeriksa detak jantung saya, dokter memeriksa semuanya, dan semua didapatinya baik. Semuanya normal, Bu. Saya tidak bertanya apakah ablasi itu tidak perlu, karena dokter langsung menjawab, semoga bulan September pandemi COVID-19 sudah teratasi. Dan saya tidak takut saudara. Karena apa? Karena saya tahu Tuhan tidak akan meninggalkan saya. Ketenangan dalam pikiran, kegirangan, sukacita di dalam hati, itulah yang akan meningkatkan kesehatan kita, kekuatan kita. Apapun persoalan yang engkau hadapi, penyakit apapun, masalah apapun,
Tuhan sanggup untuk menolongmu. Namun harus dimulai dengan berbalik dari jalan yang keliru, jalan-jalan dosa. Harus berbalik, saudara. Tuhan sanggup pulihkan keluargamu. Tuhan sanggup pulihkan anak-anakmu. Karena Tuhan memang datang untuk memulihkan dunia ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur 34 ayat 9 mengatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Untuk saudara, untuk saya, jika kita mau berlindung kepadanya. Mari kita alami di masa pandemi ini. Mari kita kecap, mari kita rasakan. Mari kita menjadi penggenapan seluruh janji dan firman Tuhan. Dengan demikian kita memberitakan kepada dunia, hai dunia, datang kepada Yesus. Mari saudara, alamilah kebaikan Tuhan kita. Dia tempat perlindungan yang teguh. Dia sumber pertolongan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saudara, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Sebelumnya mari kita angkat pujian berkat kemurahan-Mu. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rasakan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku
terima kasih. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kiranya Engkau berkenan menerima seluruh puji-pujian kami dan ibadah kami ini menjadi persembahan yang berkenan di hati Tuhan. Terima kasih untuk firman yang sudah Engkau berikan kepada kami, bahwa Engkau adalah penolong kami yang sejati. Engkau adalah pertolongan yang teguh, di dalam Engkau kami selamat. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan memakai kami menjadi alat untuk memuliakan nama-Mu, menyatakan kuasa kerajaan-Mu di hadapan banyak orang. Pakai kami ya Tuhan untuk menjadi saksi, agar seluruh kehendak-Mu boleh terjadi di dalam kehidupan kami dan di dalam kehidupan orang-orang yang melihat kepada kami. Bapa di dalam surga, kami membawa kehidupan kami, kehidupan seluruh jemaat-Mu, umat-Mu, jemaat gereja Bethel Injil Sepenuh di Jalan Baladewa, dan juga seluruh kekasih-kekasih kami yang menyaksikan ibadah tengah minggu kami ini. Tuhan kiranya mencurahkan berkat dan melindungi senantiasa dari segala yang jahat. Tutup bungkus kami semua dengan darah Yesus yang kudus, sehingga kuasa kegelapan, kuasa maut tidak dapat membunuh kepada kami. Amin. Kami percaya Engkau menguatkan langkah kami, sehingga berapapun beban berat yang kami rasakan, betapapun kesusahan, kengerian yang kami hadapi, Engkau akan menjagai kami siang dan malam. Engkau tidak pernah tertidur, apalagi terlelap. Kami bermohon Tuhan kesembuhan untuk seluruh saudara-saudara kami yang masih ada di dalam keadaan sakit. Tuhan, jamahlah mereka dan sembuhkanlah. Kuasa yang dari Tuhan Yesus ada kepada saudara-saudara kami, dan oleh kuasa itulah seluruh saudara-saudara kami beroleh kesembuhan. Demikian dengan saudara-saudara kami ya Tuhan yang menjalani isolasi mandiri. Tuhan berikanlah kekuatan dan pemulihan, agar kuasa kebangkitan Tuhan Yesus membangkitkan mereka dan mereka disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Demikian jika ada di antara kami yang saat ini mengalami masalah beban berat, kami ya Tuhan telah mendengar bahwa kami tidak perlu melihat kepada persoalan kami, tetapi memandang kepada kuasa-Mu yang jauh terlebih besar daripada segala apa yang kami hadapi sebagai persoalan dan masalah. Oleh sebab itu kami berseru, bermohon, tolong kami, tolong umat-Mu Tuhan, yang saat ini mengalami beban berat, mengalami kesempitan, mengalami persoalan apapun, oleh kuasa di dalam nama Tuhan Yesus, mereka semua mendapat pertolongan. Demikian juga Tuhan, Engkau melindungi seluruh umat-Mu dari bahaya COVID-19. Keluar mereka dari rumah mereka hingga kembalinya ke rumah mereka. Tuhan sertailah dan lindungilah. Tuhan jauhkan dari mereka semua
Tuhan, keputusasaan, sehingga mereka menjadi lemah, tetapi kuatkanlah dan teguhkanlah mereka. Kuatkan dan teguhkan perjalanan hidup kami, karena Tuhan beserta dengan kami. Kami berdoa kiranya Tuhan melawat negeri ini, bahkan seluruh bumi ini ya Tuhan, yang saat ini tidak ada satupun negara yang Tuhan tidak khawatir akan COVID-19. Kami berdoa kiranya Tuhan berbelas kasihan. Tuhan mengalirkan dari tahta-Mu kuasa kesembuhan ilahi kepada setiap orang-orang yang mengalami penderitaan sakit COVID-19. Dari tingkat yang paling rendah sampai tingkat yang paling parah sekalipun. Tuhan, kiranya kuasa kesembuhan itu boleh terjadi. Kami berdoa ya Tuhan, untuk orang-orang yang ada di ujung umurnya. Entah itu karena COVID-19, ataupun karena penyakit yang lain, ataupun apapun juga. Jika kehidupan mereka hendak Tuhan berakhir di bumi ini, kami mohon pengampunan Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau datang untuk menghapus dosa dunia. Hapuskanlah dosa mereka yang sebentar akan meninggalkan dunia ini. Dan kiranya kemurahan-Mu Tuhan Yesus membawa mereka ke pangkuan Abraham. Seperti yang Engkau berikan kepada penjahat di sebelah kanan-Mu saat Engkau disalib Tuhan. Kiranya kuasa Injil Engkau alirkan. Kuasa kebangkitan. Kuasa pemberitaan dengan Roh Kudus mengalir itu semua di seluruh permukaan bumi. Lewat anak-anak Tuhan, lewat gereja-gereja Tuhan. Bahkan lewat lagu-lagu rohani yang digubah oleh hamba-hamba Tuhan. Biarlah itu menjadi berkat bagi banyak orang. Demikian juga dengan penginjilan-penginjilan. Baik itu di dalam sosial media. Ataupun Tuhan yang pergi ke tempat-tempat di mana nama Tuhan Yesus masih ditolak. Tuhan sertailah hamba-hamba-Mu. Kuasa-Mu membawa kemenangan. Jiwa-jiwa boleh datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa kepada-Mu agar kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Sehingga setiap harinya kami tidak lagi mengeluh atau Tuhan bersungut-sungut. Tapi hidup kami melimpah dengan syukur. Sebab meskipun kami harus melewati jalan yang beronak duri, yang berkerikil tajam, bahkan melewati arus sungai yang deras, dan juga api yang ganas. Engkau ada beserta dengan kami dan menyelamatkan kami. Beri kami kekuatan, sehingga kami tidak akan menyangkal nama-Mu. Bahkan kami setia untuk menyatakan kuasa-Mu kepada banyak orang. Berkati pemimpin kami ya Tuhan, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh pembantu-pembantunya, seluruh lembaga-lembaga negara, kepolisian, TNI. Kiranya ada kesatuan di dalam pemerintah kami, satu visi, satu misi yang dari Tuhan, agar bangsa ini boleh menjadi selamat. Berkati gugus COVID-19, seluruh dokter, perawat, relawan, bahkan Tuhan hamba, orang-orang yang bersedia memandikan jenazah, membawanya dengan ambulans, menguburkannya. Orang-orang ya Tuhan yang membuat peti-peti mati. Yang saat ini Tuhan bekerja dengan sangat luar biasa lelahnya. Petugas-petugas vaksinasi. Tuhan sertai ya Tuhan dan lindungi. Agar semua yang dikerjakan oleh pemerintah dengan pertolongan Tuhan kami. Untuk memberantas, mengatasi pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, dapat segera berhasil. Kami bermohon Tuhan berkati kehidupan anak-anak dalam masa pandemi ini Tuhan. Banyak orang ya Tuhan yang kehilangan penghasilannya. Tetapi kiranya Engkau berkenan memelihara kami, memberikan kepada kami setiap harinya makanan kami yang secukupnya. Berkati apa yang kami terima dari Tuhan. Mendatangkan kesehatan, kekuatan, ketenangan di dalam batin dan jiwa kami. Terima kasih ya Bapa.
Tuhan, sesungguhnya banyaklah yang hendak kami mohon kepadamu. Namun hati kami yang penuh dengan sukacita ini ya Tuhan, tidak sanggup untuk mengutarakan semua isi hati kami. Kiranya Tuhan berkenan menyempurnakan doa permohonan kami. Karena Engkaulah Tuhan yang sanggup untuk memberikan jauh lebih banyak, jauh lebih sempurna, jauh lebih tepat daripada apa yang kami mampu mohonkan kepadamu. Dan kiranya Tuhan berkenan mencurahkan berkat-Mu atas kami pada hari ini. Sebab hanya oleh berkat dari Tuhan saja kami berbahagia. Dan kami yakin, kami percaya apa yang Tuhan Yesus berkati akan tetap terberkati untuk selama-lamanya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terimalah Tuhan seluruh doa permohonan kami. Anak-anak-Mu yang berdoa di rumah mereka masing-masing. Terimalah ya Tuhan dan kabulkanlah seturut dengan kehendak-Mu. Sebab kami berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami akhiri ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus dengan berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.